pendek, umurnya pendek, ibadahnya lemah. Kita nih termasuk umat Nabi Muhammad SAW, umat terakhir, umurnya pendek-pendek, ibadah kita lemah. Mana ada nih kita? Misalnya tahajudnya 1000 rakaat, nggak ada. Di antara kita mungkin kalau udah 1000 rakaat tiap malam mungkin jadi wali kali ya. Kita nih, kita nggak ada yang tahajudnya, puasanya, sedekahnya, baca Qur'annya. Kita ini pas-pasan. Umat yang pas-pasan, umurnya pendek, ibadahnya malas. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan solusi. Wahai umatku, jangan putus asa dengan rahmat Allah, jangan putus asa dari surga. Walaupun umat terdahulu umurnya sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun, tapi mereka akan dikalahkan dengan umur atau ibadahnya umatku yang ibadah sedikit tapi pahalanya besar. Apa buktinya? Nabi ngajarin kita jalan ke surga yang gampang, yang mudah, bahkan yang cepat. Dulu umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad masuk surganya susah banget. Kalau dia berbuat dosa pun langsung kontan dapat azab. Kalau dia mau taubat pun, maka taubatnya syaratnya berat. Apa itu syaratnya? Umat terdahulu. Syaratnya kalau mau taubat suruh membunuh dirinya sendiri. Umat Nabi Musa misalkan. Nabi Musa tuh umatnya pernah ngadu, wahai Nabi Musa, kami ingin bertaubat. Apa syaratnya taubat mereka? Beda sama kita mah gampang, tinggal istighfar, minta ampun, udah dapat ampunan, bahkan diterima taubat kita. Tapi kalau umat Nabi Musa, apa syaratnya? Wa idh qala li Musa liqaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-'ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba 'alaikum innahu huwal ghafurur rahim. Wahai umatku, kalau kalian mau taubat, syaratnya adalah faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Itulah syarat taubat kalian. Tuh. Wahai Nabi Musa, kami mau taubat. Apakah kami harus membunuh diri kami? Kami nggak bakal bisa bunuh diri. Ngeri orang bunuh diri. Ya udah, yang mau taubat sama yang mau taubat berhadapan-hadapan saling membunuh. Lalu diturunkan kabut sehingga mereka tidak melihat orang yang di hadapannya. Jadi membunuhnya tidak dalam keadaan melihat orang yang di depannya saling membunuh. Itulah syarat taubat mereka. Mereka meninggal baru diterima taubatnya. Lalu kita cukup minta ampun, taubat, sholat taubat, udah diterima taubat kita, diampuni dosa kita. Dulu ada umat terdahulu kalau berbuat dosa langsung tuh pintunya atau rumahnya tertulis. Kalau dia habis maksiat itu tertulis. Penghuni rumah ini fulan bin fulan, namanya A, anaknya fulan bin fulan, dia telah berzina, atau anaknya fulan bin fulan, dia telah mencuri. Jadi dipermalukan tatkala dia meninggal. Tatkala dia sebelum meninggal masih hidup dipermalukan oleh Allah. Mereka telah berbuat maksiat, diumumkan dan orang-orang pada tahu dia berbuat maksiat. Kalau kita berbuat maksiat, Allah tutupin kita, tidak ada yang tahu. Bahkan orang sebelah kita, bahkan istri kita, bahkan anak kita, bahkan bapak orang tua kita, nggak ada yang tahu kita bermaksiat. Tapi kalau zaman dulu, kalau bermaksiat langsung mereka sontak, sekampung tahu bahwa dia telah maksiat, berbuat dosa ini, dipermalukan oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad tidak, ditutupin sampai nanti dia taubat baru dia hapus, tidak dipermalukan di hari kiamat. Bahkan kontan mereka dapat ampunan tatkala mereka minta ampun, beristighfar. Dan di antara jalan menuju surga yang paling mudah apa? Paling gampang adalah menuntut ilmu. Tatkala orang ini menuntut ilmu, dia baca satu hadis aja atau baca satu ayat aja, mereka menambah ilmu mereka lalu diamalkan. Itu jalan paling mudah menuju surga. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan ke satu tempat untuk menuntut ilmu, dengerin nasihat agar mereka mengamalkan ilmu yang mereka dapat, mereka jalan ke satu tempat untuk menambah ilmu mereka. Alhamdulillah kayak kita nih, nambah satu hadis, nambah ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka dia akan dimudahkan nanti dari kiamat berjalan menuju surganya Allah. Alhamdulillah. Dan jalan menuju surga itu gampang. Termasuk yang mudah adalah menuntut ilmu. Bahkan
Bukan ecek-ecek nih, begini bukan ecek-ecek. Pahalanya melebihi orang yang tahajud 1000 rakaat. Hudurul majlis ilmin. Hadirnya kamu di satu kali di majlis ilmu untuk menuntut ilmu agama, untuk dengarkan nasihat, dengerin hadis, dengerin ayat. Afdalu min salati al-firaqah, min syuhudi alfi janazah, min iyadati al-marid. Itu lebih afdal, pahalanya lebih utama, lebih besar pahalanya daripada engkau salat 1000 rakaat. Salat sunnah 1000 rakaat dan menjenguk 1000 orang sakit dan mengurusi dan menyolati dan menguburkan 1000 jenazah. Lebih utama satu kali majlis, satu kali hadir, satu kali ngaji, itu pahalanya lebih besar dari itu semua. Apa itu? Melebihi sholat sunnah 1000 rakaat, ditambah lagi menjenguk 1000 orang sakit, ditambah lagi mengurusi dan menyolati dan menguburkan 1000 orang jenazah yang meninggal dunia. Kita tanya nih, Amil kita tanya, Pak Ustadz, Pak Amil, kira-kira udah berapa orang yang Pak Amil kuburin, yang Pak Amil sholatin, Pak Amil urusin, Pak Amil mandiin? Pasti dia akan bilang nggak ada 1000, belum ada 1000 orang. Ya, kalau 1000 orang berapa? Sehari, berarti setiap hari dong. Dokter berapa ngobatin? Apakah ada 1000? Belum tentu ada. Dan kita termasuk orang yang juga belum pernah sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah kira-kira ada di kita? Pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat? Tarawih aja cuma 23, awang-awangan, males-malesan. Kita duduk di sini silaturahim ke rumah Pak RT Doni, dikasih kopi, dikasih makan soto, dapat pahala lagi. Pahalanya gak tanggung-tanggung, dapat kemudahan jalan ke surga, dapat pahala sholat 1000 rakaat, dapat pahala menjenguk 1000 orang sakit, dan dapat pahala ngurusin dan nguburin nyolatin 1000 jenazah. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal kita pun diterima oleh Allah. Amin. Dan Allah kabul segala hajat-hajat kita. Amin. Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Dan Allah berikan kesembuhan dari teman-teman kita dan keluarga yang sakit. Amin. Amin. Dan Allah berikan juga Bapak Pak RT Doni dijadikan anaknya yang saleh-salehah dan keturunan yang bisa membanggakan orang tua. Amin. Ala hadhihi ya wala kulli sallallahu ala hadratin nabi sallallahu alaihi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqni fahma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yastaghfiru lak wa la tuwallina wa la tushwa wa la taj'al min khalfiha marka wa 'asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.